Hari ini kita bahas contoh soal formasi pengawas koperasi. Materi soal kompetensi teknis PPPK atau soal SKB CPNS adalah soal yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, misal, formasi pengawas koperasi, maka yang dipelajari adalah Permenpan RB nomor 43 tahun 2018 tentang jabatan fungsional pengawas koperasi. Jabatan formasi pengawas koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Permenpan tersebut terdapat 63 butir kegiatan uraian tugas jabatan formasi pengawas koperasi, beberapa ditampilkan di layar ini. Atau kalian bisa lihat secara ringkasnya pada kisi-kisi jabatan formasi pengawas koperasi di layar ini. Dari uraian tugas tersebut, silakan dicari tentang peraturan atau modul pendukung sebagai materi pembelajaran persiapan tes. Peraturan pendukung pembelajaran, misalnya, seperti tabel di bawah ini. Berikut ini terdapat beberapa soal FR pengawas koperasi, silakan kalian pelajari. Lanjut saja kita bahas soal jabatan formasi pengawas koperasi. Nomor 1. Tahapan pengawasan koperasi meliputi sebagai berikut kecuali pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Tahapan pengawasan koperasi meliputi A. Persiapan pemeriksaan secara langsung. B. Pelaksanaan pemeriksaan. C. Pelaporan hasil pemeriksaan, dan atau D. Penerapan sanksi administratif. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Penerapan sanksi sosial. Nomor 2. Dengan adanya bantuan dari pemerintah tentang tambahan modal yang bunganya masih sedikit, sehingga membuat masyarakat lebih memilih dengan pinjaman modal dari pemerintah dan tidak memilih koperasi. Hambatan bagi pertumbuhan koperasi adalah dalam buku UMKM dan bentuk-bentuk usaha, dijelaskan bahwa hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah. 2. Pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi. 3. Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat merasa curiga terhadap koperasi. Nomor 3. Persyaratan apa yang wajib dipenuhi koperasi agar mendapat izin usaha simpan pinjam? Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi menyebutkan bahwa KSP-KSPPS dan USP-USPPS koperasi dapat memperoleh izin usaha simpan pinjam wajib memenuhi persyaratan. Salah satunya yaitu memiliki kantor dan sarana kerja. Laporan keuangan koperasi dapat dibagi menjadi 5 bagian kecuali. Pada modul keuangan koperasi dijelaskan, laporan keuangan koperasi dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu laporan perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, laporan ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Parameter. Nomor 5, yang bukan termasuk kelebihan koperasi sebagai sebuah badan usaha yaitu dalam buku modul keuangan koperasi terdapat penjelasan kelebihan koperasi sebagai sebuah badan usaha adalah seperti yang tertampil di layar ini. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Tertutup dan terkendali. Nomor 6. Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi, dan bagi perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya disebut dengan. Dalam e-book Keuangan dan Modal Koperasi yang diterbitkan Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2010 dijelaskan bahwa modal koperasi berasal dari 2 sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar, modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi. Dan bagi perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi jawabannya adalah E. Modal asing.
Selamat untuk teman-teman yang sudah menjadi CPNS di tahun 2021 dan PPPK di tahun 2022. Jika materi ini bermanfaat silakan like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silakan hubungi admin di bawah ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam pejuang ASN.